Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umurihi fima afnahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi ma ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadi fima ablahu. Hadis surat Tirmidzi. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki sang hamba, kedua kaki seseorang tidak akan bergeser di yaumul qiyamah sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa umur itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita semua, umur manusia itu jamaah 60 sampai 70, tak lebih dari itu. Kita ini singkat hidup jamaah sekalian. Hidup di dunia ini singkat. 60, 70 game.
Tidak lebih dari itu. Kita semua yang hadir di sini di Masjid Manbaul Hidayah akan merasakan yang namanya maut, yang namanya mati. Ali Imran 185 disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nar wa dakhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita pasti akan yang mengalami namanya maut, kematian. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kita ini kan mati, jamaah sekalian. Hidup itu singkat. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu, akan dibalas kita semua. Faman zuhzi'a 'anil nar dakhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, wa dakhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Banyak orang lupa Allah, mungkin karena kemegahan, kelezatan dunia yang menghalangi taat kepada Allah. Sudah dikabarkan oleh Allah, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur baru tahu hidupnya sebentar ternyata, jamaah sekalian. Yang namanya manusia, jamaah sekalian, diberi satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Dikasih gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur, dalamnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Maka itu kata para ulama, jamaah sekalian, perbanyak ingat kain kafan, perbanyak ingat maut. Itu salah satu obat hati. Dosis yang paling tinggi kata para ulama, ingatlah maut, ingat kematian. Itu akan mengurai kelezatan dunia. Kelezatan dunia yang menutupi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama selalu menyampaikan, ingat maut, ingat mati. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat kita tinggalkan, tempat meninggal, jamaah sekalian. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mumpung kita pada siang hari ini masih hidup, rajin-rajin berjamaah ke masjid. Mumpung pada siang hari kita masih hidup, rajin-rajin memakmurkan masjid Allah. Jangan sampai, jamaah sekalian, posisi kita ketika sudah meninggal lebih depan dari imam, kita malu kepada Allah. Oleh karena itu, khotib ulangi sekali lagi, mumpung masih hidup, rajin-rajin buka Al-Quran. Mumpung masih hidup, perbanyak zikir kepada Allah. Apa yang kita perbuat di muka bumi akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kemaksiatan, kezaliman, dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan sia-siakan umur itu. Mumpung kita masih bisa bernafas hari ini, bisa melihat matahari, melihat bulan, jangan sia-siakan. Tunjukkan kepada sejarah kita orang baik, kita orang bertakwa kepada Allah. Jangan sia-siakan. Maka pentingnya watawasau bil haqq watawasau bis sabr.
Karena jamaah sekalian, syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi dalam perut ibunya meninggal dunia. Syarat mati tidak harus sakit. Banyak yang segar bugar, rutin minum madu, rutin sari kurma, olahraga rutin, check up rutin, mati. Mati. Tidak ada cerita ketika ajal sudah datang, tidak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Sehebat apapun kita di dunia akan kita tinggalkan. Maka buatlah sejarah hidup kita bahwa kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wa an ilmihi ma amila bihi. Tentang ilmu. Apakah ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan jamaah sekalian? Salah satu ciri orang yang berilmu adalah merasa dirinya bodoh. Orang berilmu itu akhlaknya mulia, mudah senyum, mudah menyapa, merangkul. Orang berilmu jauh dari sifat ujub, hasad, dengki. Orang berilmu itu senantiasa tawadu. Tidak merasa paling benar, paling hebat, tidak. Karena merasa paling berilmu, paling hebat itu iblis laknatullah. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ya Allah, aku dari api, Adam dari tanah, aku lebih baik darinya. Maka orang berilmu merasa dirinya bodoh, merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya banyak dosa. Itu orang berilmu. Takut kepada Allah. Orang berilmu merasa dirinya takut kepada Allah. Tumbuh rasa takut kepada Allah. Allah mengawasi kita. Allah melihat perbuatan kita. Jadi malu ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka orang berilmu senantiasa ibadahnya bagus, senyumnya bagus, wajahnya bagus ketika menyapa, ketika bertemu. Itu orang berilmu jamaah sekalian. Yang kedua, yang ketiga, wa an malihi ma aina tasabahu. Tentang hartanya. Jadi kalau harta ini luar biasa, dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau belanjakan? Dua ditanya ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, mari kita mencari rezeki yang halal jamaah sekalian. Ketika rezeki itu halal, ziyadatul khair, bertambah kebaikan demi Allah. Sedikit halal berkah. Yang namanya rezeki itu bertambah kebaikan ketika halal. Jangan sampai kita memperoleh dengan cara yang haram, suap menyuap. Jangan jamaah sekalian. Jangan relakan kita memberi makan anak istri dengan kayu bakar bara api ke dalam perutnya. Jangan. Sedikit berkah halal demi Allah, itu yang selamat jamaah sekalian. Maka mari cari rezeki yang banyak dan halal. Itu lebih mulia jamaah sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan untuk apa kita belanjakan? Kita mungkin sudah sering mendengar ya ceramahnya Almarhum Syekh Ali Jaber. Apa kata beliau? Ketika kita mati nanti, ingin hidup kembali. Dia bukan ingin sholat, bukan ingin baca Quran, bukan, itu semuanya baik kata beliau. Tapi dia ingin bersedekah, infak sedekah. Karena orang sudah mati mengetahui begitu besar pahala yang didapatkan infak dan sedekah. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah ketika ingin ziyadatul khair, bertambah kebaikan rezeki kita, perbanyak infak dan sedekah. Selanjutnya yang keempat, wa an jasadi fima ablahu. Tentang jasad ini, kita habiskan untuk apa? Apakah untuk maksiat kepada Allah atau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tubuh kita, apakah untuk sujud kepada Allah atau untuk sebaliknya? Oleh kata jamaah sekalian, mari, karena ketika kita mati nanti terputus semua amal kecuali 3 yang kita bawa. Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salati asya'a, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Muslim. Jika mati anak Adam,
terputus semuanya kecuali 3, sedekah jariyah. Jadi sedekah itu jamaah sekalian, itu kan terus mengalir. Walaupun kita sudah terbungkus dengan kain kafan, akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka itu kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Maka kita juga berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari rizki yang tidak bermanfaat, dari doa yang tak terkabulkan, dari hati yang tidak khusyuk. Maka berdoa kepada Allah, semoga segala aktivitas kita senantiasa bermanfaat. Karena ciri orang beriman, sempurnanya iman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis surat Tirmizi, di antara ciri sempurnanya iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai habis sholat isya kita ngobrol yang tidak bermanfaat, bermain kartu yang tidak bermanfaat sampai subuh, rugi. Itu bentuk iman kita belum sempurna. Maka jemaah sekalian, mari kita lakukan untuk senantiasa hal-hal yang bermanfaat ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.